Pagi anak-anakku, ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran TIK kelas 9 semester genap. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang berbagai peralatan jaringan komputer. Nah, di situ dijelaskan atau kita kupas tentang peralatan jaringan dasar ya, yang umum dipakai dan digunakan untuk menghubungkan satu komputer ke komputer yang lain, seperti misalnya kabelnya ya, terus konektornya gitu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan dengan membahas tentang peralatan jaringan komputer yang lain. Yang umum juga yang banyak dipakai, jadi tidak seluruh peralatan jaringan komputer akan kita bahas di sini. Tapi tentu saja peralatan jaringan yang relatif ya penting dan mungkin akan sering kalian temui ya. Jadi kalau kalian datang ke suatu tempat lihat alat-alat tertentu, kalian jadi tahu nanti apa itu fungsi dan nama alat tersebut ya. Nama dan fungsi dari alat tersebut. Dan kalau kalian ingin tahu lebih detail dan lebih akademis ya, tentu kalian sebaiknya melanjutkan ke SMK jurusan jaringan ya, atau teknik komputer jaringan. Teknik komputer dan jaringan. Baik, peralatan jaringan yang lainnya ya yang akan kita bahas di sini sifatnya peralatan atau tools. Nah, peralatan ini sebenarnya bisa memiliki fungsi ganda ya. Jadi satu benda itu memiliki fungsi yang lebih dari satu yang akan Bapak uraikan ya. Seperti misalnya modem router ya. Itu alat itu ada modemnya, ada akses pointnya ya juga. Nanti ada apa? Ada modemnya juga, modem akses point ya. Terus ada routernya juga ya. Nah, kita mulai dengan yang modem dulu ya. Modem itu apa? Modem adalah alat untuk mengkonversi data analog ke digital atau dari digital ke analog ya. Jadi pada masa lalu itu data memang ditransmisikan secara analog ya, kayak TV ya. Sekarang kan sudah lagi ngetren ya. Apa namanya? Suntik mati TV analog ya atau saluran analog. Jadi semua harus menyiarkan siaran TV digital. Jadi kalau analog itu ada semutnya ya. Kalau sinyalnya lemah itu kualitas gambar akan menurun dengan terlihat noise yang sangat banyak ya. Kalau istilahnya banyak semut ya noise-nya tuh. Karena mungkin faktor jarak ya, kekuatan pemancar dan gangguan ya, misalnya iklim ya, cuaca ya, atau kondisi geografis seperti gunung ya, tembok, bangunan tinggi. Nah, untuk sinyal yang sifatnya analog seperti telepon dulu ya, agar bisa mendistribusikan data menjadi digital itu perlu modem, alat yang disebut dengan modem. Tapi sekarang karena sudah menggunakan fiber, secara infrastruktur juga sudah digital ya. Jadi peralatan ini sudah jarang atau tidak digunakan lagi modem itu. Kalau dulu untuk nyambung aja seperti telepon ya. Jadi ada dialnya nomornya bunyi ya, bunyi nit 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 gitu pada saat mendial ke server. Nah, nanti modem itu akan mengkonversi sinyal-sinyal analog menjadi sinyal digital begitu. Dan sebaliknya ya pada saat kita mengirim data ya sinyal digital kita dikonversi dulu baru didistribusikan secara analog melalui kabel telepon. Nah, pada saat sampai di tujuan itu
ada modem lagi di sana yang mengkonversi menjadi sinyal digital. Nah, antena ini untuk apa? Nah, tidak ada fungsinya kalau di modem ya. Kalau ada antena, kalau misalnya alat ini memiliki fungsi lain selain modem. Gitu. Nanti kita bahas. Nah, kemudian akses point. Nah, inilah yang membutuhkan antena ya. Jadi semacam hotspot ya, akses point itu. Jadi kadang-kadang modem akses point atau akses point router ya itu adalah dua alat yang berada dalam dua fungsi yang berada dalam satu alat. Gitu. Akses point itu adalah alat yang memungkinkan piranti nirkabel terhubung ke jaringan. Jadi kalau kemarin kita bahas kabel ya lebih banyak. Nah, untuk alat-alat yang bisa terkoneksi secara nirkabel seperti handphone, bahkan mungkin sekarang laptop ya. Laptop udah jarang yang menggunakan port UTP, port untuk kabel jaringan, tapi secara wireless ya atau nirkabel terhubungnya. Nah, dia membutuhkan akses point ya. Nah, kenapa antenanya banyak? Itu agar terjadi penguatan sinyal atau penyebaran sinyal yang baik ya ke masing-masing. Juga kuat ya. Juga kuat artinya kadang-kadang kan sebuah akses point terhubung ke peralatan nirkabel yang terhalang oleh tembok ya. Nah, itu akan terlihat ya, akan membuat kekuatan sinyal lebih baik sampai ke alat-alat yang berniat menghubungkan ke jaringan tersebut. Jadi memang secara teori radiogram ya, pengiriman sinyal secara wireless itu semakin banyak antena itu akan semakin kuat sinyal yang dipancarkan. Semakin tinggi antena itu akan semakin jauh ya jangkauan dari sinyal yang dipancarkan. Biasanya ini untuk terhubung ke jaringan internet ya, tapi tidak harus. Kalau misalnya alat akses point-nya tidak ada sambungan ke internet, tetap bisa terhubung ke jaringan lokal. Lalu router ya, perute router ya. Jadi kita lebih ini dengan istilah routernya ya, perutenya mungkin jarang dengar, bahkan agak janggal kedengarannya. Nah, router itu berfungsi sebagai penghubung dua jaringan atau lebih untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lain. Jadi beda dengan switch ya. Kalau switch itu menghubungkan dalam satu jaringan. Nah, kalau router itu sebuah jaringan ke jaringan yang lain. Jadi kalau jaringan lokalnya ada dua, itu dihubungkan dengan router. Ya. Oke, di sini terlihat ada banyak port ya. Nah, kalau kabelnya sendiri ini sebenarnya membangun sebuah jaringan lokal. Nah, ini yang hijau inilah yang menghubungkan ke jaringan lain. Nah, dalam ini kalau ada tulisannya ke internet ya, jadi terhubungnya ke jaringan internet. Jadi jaringan internet terhubung ke jaringan lokal baik yang dengan kabel, yang alat-alat komputer, PC, laptop yang terhubung ke kabel ini ya, port UTP atau alat-alat yang terhubung secara nirkabel ke antenanya ya, seperti handphone ataupun laptop, tablet. Nah, alat yang ketiga adalah bridge ya. Bridge adalah sebuah komponen jaringan yang digunakan untuk memperluas jaringan atau membuat sebuah segmen jaringan baru ya. Nah, bridge ini sebenarnya menyambungkan dua jaringan yang berbeda. Beda itu artinya misalnya dari jaringan topologi token ring ke Ethernet ya atau ke bus begitu. Topologi bus. Nah, itu menggunakan
bridge ya. Karena kan beda cara komunikasi antara topologi ring dan topologi bus, topologi star ya. Nah, perlu alat yang namanya bridge. Nah, terus ada proxy ya. Sering dengar mungkin kalian proxy. Proxy itu adalah perantara sistem komputer atau aplikasi yang bertindak sebagai perantara permintaan klien dalam mencari sumber daya di server lain ya. Jadi kalau sebuah jaringan biasanya ada satu wakil yang disebut sebagai proxy yang jadi perantaranya ya. Nah, perantara ini bisa menyimpan semacam cache ya, hasil pencarian, gambar. Jadi pada saat komputer-komputer yang ada di dalam jaringan tersebut mencari data yang sama, tidak harus ke server sumber lagi, bisa mengambil dari proxy sehingga lebih cepat ya proses aksesnya. Itu manfaat dari proxy. Nah, proxy juga sebenarnya punya fungsi lain biasanya. Jadi sebagai firewall ya. Nah, jadi ini jaringan lokal dan jaringan lokal. Di setengahnya itu ada alat yang namanya proxy dan firewall. Jadi satu alat mungkin ya, tapi punya fungsi ganda atau lebih. Nah, firewall itu perangkat keamanan yang melindungi dari ancaman luar jaringan ya. Jadi kalau misalnya ini jaringan lokal ya, ada firewall-nya di tengahnya di antara jaringan lokal ke internet lah katakanlah atau ke jaringan besar atau jaringan lokal yang lain. Nah, dia harus melalui firewall. Nah, cara kerja firewall itu yang paling mendasar adalah dengan membuat whitelist dan blacklist ya. Kalau blacklist kalian udah sering dengar ya. Kamu di blacklist. Artinya kamu nggak diberi akses lagi ya. Nah, jadi kalau blacklist ya, misalnya ada satu komputer di sini IP-nya sekian di blacklist. Akibatnya komputer di lokal nggak bisa mengakses komputer yang di luar jaringan tersebut. Mana lagi yang di blacklist? Yang ini. Nah, ini, yang ini nih. Nah, ini juga akhirnya nggak bisa diakses begitu. Bisa juga yang di kamu ya, yang di jaringan lokal nih, kamu suka mengakses data yang tidak diinginkan atau tidak diperbolehkan, akhirnya di blacklist. Nah, kamu akhirnya terisolir dari jaringan internet atau jaringan lokal atau jaringan luas yang lain. Seperti itu cara kerja blacklist. Kalau whitelist itu lebih galak ya, lebih galak kalau whitelist. Jadi yang dibolehkan saja yang bisa diakses. Misalnya ini ada 1000. Nah, yang boleh itu yang ini satu ini boleh nih, aman. Dimasukkan ke daftar whitelist. Terus yang mana lagi dimasukkan. Jadi selain yang ada di daftar whitelist itu tidak bisa diakses. Nah, itu salah satu cara kerja dari firewall ya. Nah, kemudian yang terakhir mungkin ini banyak dipakai ya, yaitu VPN. Cuma apa itu VPN? Kamu belum terlalu paham. VPN itu kepanjangan dari Virtual Private Network ya. Adalah metode membuat jaringan di dalam jaringan ya. Jaringan yang dibangun di dalam jaringan itu adalah jaringan privat ya. Makanya disebut Virtual Private Network ya. Virtual itu artinya buatan ya. Lalu private itu ya khusus ya atau sangat terbatas, network itu jaringan. Jadi kita bisa memanfaatkan internet untuk membangun jaringan misalnya buat perusahaan ya. Jadi keuntungannya apa? Perusahaan nggak harus membangun jaringan sendiri, misalnya bikin tower sendiri, narik kabel sendiri ke cabang gitu ya, kantor-kantor cabang. Jadi cukup menggunakan jaringan komputer yang sudah ada, yaitu katakanlah internet ya, untuk membangun jaringan. Sekarang perusahaan-perusahaan bahkan perbankan juga memanfaatkan teknologi VPN ya. Jadi mereka nggak
bikin parabola sendiri, beli satelit sendiri, ya. Cukup dengan jaringan yang tersedia. Jadi dengan teknologi tunneling istilahnya ya. Tunneling itu membangun jaringan di dalam jaringan. Kalau diilustrasikan dalam gambar nih seperti ini ya. Misalnya ini kamu nih menggunakan VPN. Nah, kamu bisa mengakses ke Chicago ya, kantor cabang di Chicago. Nah, itu walaupun kabelnya kabel internet, tapi ini khusus orang tidak tahu kamu sedang menghubungi ke server Chicago. Ya, jadi data yang dikirim itu terenkripsi ya. Ini warna merah, encrypted communication. Gitu. Jadi di dalamnya itu dienkripsi. Jadi orang nggak bisa ya mengetahui, bahkan ISP ya. Kita pakai misalnya IndiHome. IndiHome juga nggak tahu kita nyambungnya kemana karena datanya itu dienkripsi. Atau pakai apa? Pakai MyRepublik atau pakai handphone ya, jaringan operator seluler gitu. Itu tetap ya sifatnya private. Seperti itu. Nah, teknologi ini begitu populer sekarang ya dan tersedia di Linux ya. Di Windows juga ada sih sebenarnya. Tapi kalau kalian belajar jaringan lalu membangun server VPN itu biasanya belajarnya berbasis Linux. Gitu ya. Nah, seperti inilah beberapa peralatan jaringan yang tersedia. Ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Dan sebelum Bapak tutup nih, Bapak ingatkan yang evaluasi kemarin banyak yang belum mengerjakan ya, baru 30 orang dari 180 siswa. Coba ya, cek Google Classroom kalian, cara mengerjakannya, lalu kerjakan. Kalau ada kesulitan, tanya wali kelas atau tanya ke Bapak. Ya, jangan sampai kalian nggak punya nilai. Ya, kamu sudah lihat rapot kamu tuh. Kalau yang rajin, nilainya banyak atau tinggi ya, sangat tinggi. Nih, baru 30 ya yang sudah mengerjakan. Yang lain belum. Ya, tolong dikerjakan ya. Tuh ada Thea, Fijar, Alika, Selvi. Ini yang sudah nih, Desi, Maulida, Muhammad Ansori, Andika Agung. Nah, ini rata-rata semua siswa yang nilai semester ganjilnya, nilai TIK semester ganjilnya bagus. Kalian di semester genap jangan kalah lagi ya. Kerjakan tugasnya, lihat di Google Classroom petunjuknya. Kalau ada kesulitan, lupa user ID password, silahkan tanya wali kelas atau ke Bapak. Ya, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bapak tutup pelajaran ini. Selamat berlibur ya. Kita ketemu di pertemuan keempat sekitar 3 minggu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.